Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu dosen yang saya hormati, serta teman-teman sekalian yang saya hormati juga. Pada bahasan kali ini saya akan menjelaskan tentang psikologi komunikasi. Dan dalam hal ini menurut Jalaluddin Rahmat, bila kita cermati, psikologi itu memiliki dua kata yang memiliki makna yang berbeda. Yang pertama psikologi, kemudian yang kedua adalah komunikasi. Jadi apa sih yang dimaksud dengan psikologi? Apa sih yang dimaksud dengan komunikasi? Nah, psikologi menurut Milner adalah ilmu yang berusaha menjelaskan, memprediksi dan mengontrol mental dan peristiwa yang berkaitan dengan perangai. Sedangkan komunikasi menurut Hofland, Janis, dan Kelly berarti sebuah proses di mana seorang individu sebagai komunikator menyampaikan stimulan yang biasanya verbal untuk mengubah perilaku orang lain. Nah, dari penjelasan yang tadi, maka dapat disimpulkan bahwa psikologi adalah ilmu yang berusaha menguraikan, meramalkan, dan mengendalikan peristiwa mental dan behavioral dalam komunikasi. Nah, berbeda dengan tinjauan secara harfiah. Menurut kamus psikologi, Dictionary of Behavior Science menyebutkan ada 6 pengertian komunikasi dalam kerangka psikologi. Yang salah duanya adalah yang pertama, komunikasi adalah pengaruh satu wilayah persona pada wilayah persona lain sehingga perubahan dalam satu wilayah menimbulkan perubahan yang berkaitan pada wilayah lain. Nah, kemudian komunikasi adalah penyampaian perubahan energi dari satu tempat ke tempat yang lain seperti dalam sistem saraf atau penyampaian gelombang-gelombang suara. Kemudian selain itu, komunikasi yang efektif menurut Stewart L. Tubbs dan Sylvia Moss itu ada 5. Yang pertama, pengertian, kesenangan, pengaruh pada sikap, hubungan yang makin baik, dan tindakan. Oke, mari kita bahas tentang 5 hal tersebut. Pengertian. Nah, pengertian artinya penerimaan yang cermat dari sisi stimuli seperti yang dimaksud tadi komunikator. Karena kegagalan menerima isi pesan secara cermat bisa disebut sebagai kegagalan komunikasi. Nah, perlu pemahaman mengenai psikologi pesan dan psikologi komunikator untuk menghindari hal-hal tersebut. Nah, tidak semua komunikasi itu ditujukan untuk menyampaikan informasi, tapi terkadang komunikasi juga ditujukan untuk hal kesenangan atau biasa disebut dengan komunikasi fatigue. Komunikasi ini adalah menjadikan hangat, akrab, dan menyenangkan dengan orang lain gitu. Nah, kemudian yang ketiga adalah mempengaruhi sikap. Jadi mempengaruhi sikap di sini dalam komunikasi biasanya disebut dengan persuasi atau persuasif. Persuasif sendiri didefinisikan sebagai proses mempengaruhi pendapat, sikap, dan tindakan orang lain dengan manipulasi psikologis sehingga orang tersebut bertindak seperti atas kehendak yang dia mau. Kemudian yang keempat adalah hubungan sosial yang baik. Jadi komunikasi itu tidak pernah terlepas dari yang namanya kehidupan manusia. Jadi sebagai makhluk sosial, maka manusia sangat membutuhkan yang namanya komunikasi. Nah, kebutuhan sosial ini hanya bisa dipenuhi dengan komunikasi interpersonal yang efektif. Nah, untuk yang terakhir, tindakan. Nah, setelah beberapa rangkaian yang
yang keempat tadi, maka akan menimbulkan suatu tindakan yang nyata. Indikator yang baik untuk mengukur seberapa besar efektivitas yang terjalin selama komunikasi berlangsung. Nah, jadi mungkin hanya itu penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.